bangunin, tapi habis itu dia ibadah apa kagak. Karena ada orang bangun malam tapi pikirannya jelek, memaksiat, itu enggak termasuk dalam hal amal khair. Tapi kalau dia bangun, dia beristighfar, dia selawat, dia salat malam, itu termasuk dalam kategori fatahajjat bihi. Ya waktunya kan bisa sepertiga, separuh waktunya, yang penting setelah isya. Salat malam itu dikatakan salat setelah isya, setelah tidur. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita duduk belajar dengan kaum jin ya? Memang kalau kita baca, saya pernah baca buku dulu di Mesir juga, dialog tentang jin. Atau jin juga sama seperti kita, punya komunitas, punya kegiatan sama seperti kita. Cuman bedanya kita nggak ngelihat aja, mereka sama. Ya, ada diceritakan sebuah kisah itu kan, ada orang pingsan begitu lamanya dia membunuh ular di tengah hari zuhur, itu disidang, ada mahkamahnya, ada semuanya. Nah pertanyaan tadi, kalau kita belajar dengan jin ya, nah itu kitanya nih kuat belum tauhidnya masalahnya. Kalau kita nggak kuat tauhidnya, ini bahaya. Ulama sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah didatangin oleh jin. Abdul Qadir, Anda sudah selesai dalam penghambaan kepada Allah, kagak perlu lagi sholat malam, gak perlu lagi ibadah ya. Mungkin kalau datangnya ke kita orang awam, wah, bilang dapat wangsit, seneng banget. Itu akan terjadi di kita nih, ngaku nabi, ngaku ini. Tapi orang yang tauhidnya kuat apa? Ikhsya ya la'in, dengan mata batinnya dia bisa paham, wah ini godaan ini. Bangsa kita brengsek, lu pergi sana. Tapi orang-orang yang lemah akan terpedaya oleh itu. Ya. Tapi kalau jaga bapak memang punya spiritual yang kuat, bisa melihat alam itu ya, dan bapak bisa menguasai, silakan. Masalahnya kita kuat apa kagak. Ini sama seperti saya pernah menerjemah buku tentang ketika suami istri itu bermasalah, bagaimana solusinya. Yang dianjurkan kita itu menikah dengan pasangan yang kufur. Kufur itu yang setara lah sama kita. Kalau bisa itu yang terbaik, pendidikannya ya, biar nyambung komunikasinya ya. Tapi ada orang-orang yang dia sengaja nikah bukan dari orang yang baik-baik. Dia niatnya apa? Nanti mau berdakwah, saya mau ngajak dia kepada Allah. Ya, baru berumah tangga terbalik. Kalau dianya belum kuat. Kalau setingkat Imam Ahmad bin Hambal, walaupun istrinya cerewet banget macam-macam, kuat, tapi bisa membawanya kepada Allah. Lah kitanya lemah, pengen dakwah, kitanya jadi belum kuat, makanya terjadi apa? Kita yang malah ke bawah sama istri. Istri mah walaupun tadinya murid kita, setelah ijab kabul lah. Paham jemaah ya? Walaupun lihat istri kita tadi ini murid kita pak, terus setelah ijab kabul, nah istri mah. Jadi kalau kita belum kuat secara tauhidnya, secara keilmuannya, kalau bisa jangan berinteraksi dengan hal-hal itu, bahaya. Ya, nanti di saat kita sedang ajal, sakarat dia akan datang minta sama kita tuh. Ngaku Tuhan, itu yang paling bahaya. Dia akan datang. Saya akan bantu Anda, tolong Anda. Di situ banyak orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, ya, terbawa dengan godaan-godaan setan. Tapi jika bapak udah setingkat ulama besar, bawalah itu, ya, karena itu juga ada dikenal dengan jin-jin yang Islami. Di masa Nabi ada kan jin ikut ngaji sama Nabi, duduk, dan Nabi batinnya tahu ini. Ini juga kalau kita lihat ini ada jin nih pak, ngikut ngaji. Ada, ya, setan juga ada yang ngaji nih. Kalau setan mengajinya apa? Dia ngobrol aja sesama teman, itu setan. Salah satu yang membuat meruah rusaknya majlis, dia ngobrol. Katanya orang datang ke majlis ilmu itu dicatat, ya, dapat pahala. Katanya, dan selama dia kagak ngobrol yang jelek-jelek di majlis, dia dicatat sebagai orang yang melakukan ketaatan kepada Allah.
Selama dia melakukan itu, maka dia nggak dapat lagi. Makanya beruntung jamaah duduk di masjid ini seperti ini nih. Kan nggak ngapa-ngapain tuh ya. Kagak berkeringat kan bapak-bapak. AC ada, suasana enak. Habis ini ada makanan, diampuni dosa-dosanya. Ya, pahalanya seperti orang yang sholat 1000 rakaat. Pahalanya seperti orang yang menjenguk orang sakit 1000 kali jengukan. Pahalanya seperti orang yang mengusung jenazah 1000 jenazah. Ini amal-amal yang berat besar. Dan kita belum melakukannya 1000 kali. Maka duduklah di majelis ilmu dengan niat lillah karena Allah sebagai tazkiyatun nufus. Apa? Membersihkan hati kita. Dapat ilmu. Semoga apa yang kita pelajari Allah kasih pemahaman dan menjadikan amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada lagi. Karena kalau ngaji ada pertanyaan jadi ada dua arah. Kalau saya bisa saya jawab, kagak bisa jadi PR. Ya. Jamaah terakhir saya tutup. Dulu saya belajar, saya dapat nasihat dari Habib Hussein. Atau saya belajar di Ma'had As-Salafiyah di Bagir Al-Attas. Bapaknya Habib Hud. Ketika Habib Hud belum ada, baru setelah itu beliau datang masih muda, ya. Habib Hussein bilang begini, kun da'iyan nafi'an wa muntafi'an wa la takun da'iyan masyhura. Jadilah Anda seorang dai yang nafi muntafi. Dia bermanfaat untuk umat, nafi. Tapi dia muntafi, dia mau juga belajar. Ya, para ustadz, para kiai, ya, jangan hanya ngajar terus, belajar juga. Memperkaya dirinya, terus belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar, punya guru belajar, terutama masalah-masalah yang bersifat batiniah, belajar terus. Ya, wala takun da'iyan masyhuran. Janganlah Anda menjadi seorang dai yang masyhur, populer. Itu bahayanya pak hatinya. Ya, tapi jadilah dai yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh umat. Itu yang paling aman. Ya, kita tutup dengan membaca doa, ikutin. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasihatul Ibad di bagian terakhir. Apa yang kita pelajari semoga yang kita dengar langsung Allah kasih hafal, paham, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab an-nasaih ad-diniyah fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi. Yang bagus habis ini pada sholat syuruk isyraq 2 rakaat dan pahala haji umrah. Marhaban. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur, sehat walafiat, panjang umur, berkah, panjang umur, sehat. Barakallahu fiik. Banyak umur beri sehat. Marhaban.
Terima kasih Ustaz. Marhaban, syukran. Doa biar bisa ngamalin. Amin ya, amin. Barakallahu bertaufik intinya. Barakallahu habibin. Syukran. Pengurus masjid belah. Oh iya. Di RW 7. Marhaban. Barakallahu fiik. Sehat banyak. Barakallahu. Juga pakai Marhaban. Yang masih ada wudu setelah isyraq ya usolli sunnat al-isyraq rakaatain lillahi ta'ala dapat pahala haji umur ada tuh.